Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ailustari dengan nomor NPM 193516516333, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. Yang pertama adalah teori penetrasi sosial, yaitu merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunitas supervisual menuju ke komunitas yang lebih intim. Contohnya adalah ketika Mawar dan Marwan awalnya tidak mengenali satu sama lain, lalu mereka diperkenalkan satu sama lain oleh teman mereka. Tidak berapa lama kemudian, mereka bertemu dan saling mengenal satu sama lain. Lalu mereka mengobrol secara umum untuk pertama kalinya. Kemudian mereka merasa nyaman dan memiliki kecocokan. Setelah itu, mereka berkali-kali bertemu dan Mawar dan Marwan membicarakan masalah hubungan mereka yang berawal dari komunikasi supervisual menjadi komunikasi yang lebih intim. Kemudian yang B adalah pertukaran sosial. Pertukaran sosial merupakan sebuah teori ilmu sosial yang berdasarkan gagasan bahwa hubungan dua orang diciptakan melalui proses analisa antara biaya dan manfaat. Secara garis besar, menggambarkan seperti hubungan yang dilihat berdasarkan untung dan rugi. Contohnya adalah jika seseorang percaya bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak keuntungan daripada kerugian, maka ia akan menjalani hubungan tersebut. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang C adalah dialektika interaksional. Sama seperti namanya, dialektika interaksional lahir dari interaksi antara pelaku hubungan. Ketegangan antara keduanya dalam dialektika interaksional ini muncul dan dibangun oleh komunikasi antar keduanya. Kemudian yang D adalah teori interpersonal deception, merupakan teori kebohongan antar pribadi. Teori interpersonal deception bertujuan untuk menyelamatkan diri sendiri atau menjaga nama baik dan citra individu tersebut. Kemudian yang E adalah teori pengurangan ketidakpastian, merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian terutama bagi orang-orang yang baru berkenalan dan belum saling mengenal satu sama lain atau masih dianggap orang asing, sehingga saat ketidakpastian itu berkurang, maka akan tercipta suasana yang kondusif untuk pengembangan hubungan interpersonal. Kemudian yang nomor 2 adalah contoh situasi yang menghambat komunikasi antar pribadi dan budaya. Yang pertama yaitu perbedaan kebudayaan. Adanya perbedaan budaya juga merupakan salah satu hal yang dapat menghambat komunikasi. Kita akan mendapat penolakan ketika kita menyampaikan pesan yang bertentangan dengan adat kebiasaannya. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan kebudayaan kita, hal itu tidak melanggar adat yang kita miliki. Solusinya menurut saya adalah saling menghargai adat kebudayaan masing-masing individu. Hambatan berikutnya adalah gangguan lingkungan. Hambatan ini terjadi ketika kita berbincang di tempat yang kurang mendukung. Misal, kita berbincang di pinggir jalan raya sehingga suara lawan bicara kurang terdengar. Atau ketika hujan deras yang disertai oleh petir, akhirnya kita tidak dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan lawan bicara karena suaranya terganggu oleh lingkungan. Solusinya menurut saya adalah mencari tempat yang tidak terlalu ramai atau menunda terlebih dahulu perbincangan tersebut untuk menjamin pesan yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik. Hambatan berikutnya adalah penggunaan bahasa yang berbeda. Peranan bahasa sangat penting dalam berkomunikasi karena bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Semisal, orang Jawa ingin berbincang dengan orang Sunda, namun keduanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Akhirnya pesan yang akan disampaikan tidak akan terpahami karena tidak mengerti bahasa yang digunakan. Solusinya adalah menggunakan bahasa sederhana agar setiap orang dapat memahami isi pesan yang disampaikan. Demikian jawaban UTS yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.